Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika kita bangun pada pagi hari ini, apa yang pertama kali kita lakukan? Apakah ngecek handphone? Apakah kita berpikir keras apa ya yang mau dimasak untuk siang nanti? Atau kita langsung ingat tugas kita yang belum selesai? Atau apa? Sudahkah ketika kita bangun, kita mengucap syukur kepada Tuhan? Sudahkah ketika bangun, kita berterima kasih untuk setiap berkat, untuk setiap penyertaan Tuhan yang selalu kita rasakan dalam sepanjang hari kita? Ketika kita bangun, jangan lupa untuk pertama-tama datang kepada Tuhan. Tidak hanya mengucap syukur, tetapi juga mengisi pikiran kita dengan pikiran yang positif. Bahwa kita mau melakukan banyak hal baik hari ini, bahwa kita akan berusaha untuk semangat, bahwa kalaupun saya lelah, maka saya akan tetap berjuang. Dengan demikian, kita akan tertolong untuk bisa menikmati hari-hari yang Tuhan percayakan. Kita akan doa pagi pada hari ini. Sebelumnya saya mau mengajak kita untuk bernyanyi dari Kidung Jemaat 393, Tuhan betapa banyaknya. Bait yang pertama dan yang kedua dilanjutkan dengan ref, diiringi oleh Om Kurniadi. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Kini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur kalau kami diberikan kesempatan untuk kembali menikmati hari ini. Dalam setiap permasalahan, pergumulan, sukacita yang kami miliki, kami mengucap syukur kalau ada kesempatan yang Tuhan percayakan. Oleh karena itu, tolong mampukan kami semua untuk bisa menjalani hari ini di dalam pertolongan Tuhan. Biarlah pertolongan Tuhan meneguhkan dan menguatkan kami untuk bisa melangkah dengan pasti bersama dengan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita buka satu bagian Alkitab yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-8. Kita akan baca ayat 21 sampai ayat 30. Yohanes 8 ayat 21 sampai ayat yang ke-30 saya akan bacakan bagi kita semua. Yesus bukan dari dunia ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak,
Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri, dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang? Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, pernah ada ungkapan yang mengatakan jangan sengaja pergi untuk dicari, dan jangan sengaja lari untuk dikejar, karena cinta tidak main-main. Ini ungkapan yang menarik, saudara-saudara, karena ketika seseorang yang menjalani sesuatu dengan serius, maka keputusan untuk datang ataupun pergi bukanlah menjadi keputusan yang sembarangan. Ketika seseorang datang, ketika seseorang pergi, maka di dalamnya pasti ada perjuangan yang diupayakan. Maka di dalamnya pasti ada maksud yang khusus di dalam setiap hal yang dilakukannya. Oleh karena itu, datang dan pergi bukanlah hal yang main-main ketika seseorang serius dengan apa yang menjadi maksudnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus datang dan pergi di dalam kehidupan kita karena kasih-Nya, Yesus juga tidak main-main. Kalaupun ia datang ke dunia, hadir di tengah-tengah kita, maka sudah pasti Yesus punya tujuan yang serius. Dan bahwa kalau ia kembali naik ke surga, maka berarti ada hal serius lain yang juga berusaha dikerjakannya. Yesus bukan sengaja pergi untuk dicari. Yesus bukan sengaja pergi untuk membiarkan orang-orang yang ditinggalkannya kehilangan arah, tidak. Yesus justru pergi untuk membuat orang-orang yang sudah melihat dan mengenal dirinya, orang-orang yang sudah mendapat pemberitaan tentang Bapa, bisa menjadi orang-orang yang kemudian menjadi rekan sekerja Tuhan di dalam mewartakan apa yang menjadi kabar baik bagi dunia. Ketika Yesus datang, Yesus mempersiapkan semua orang. Yesus mempersiapkan para murid. Yesus mempersiapkan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk bisa ditinggal dan menjadi mandiri. Karena ia tahu sepeninggal dirinya, maka para murid akan menghadapi sesuatu yang tidak mudah untuk dilakukan. Oleh karena itu, ketika orang-orang di dalam firman Tuhan ini menganggap bahwa Yesus pergi untuk bunuh diri, tidak mungkin kami akan pergi ke tempat kemana engkau pergi. Maka sebenarnya ketidakpahaman mereka membuat mereka tidak bisa menangkap dengan jelas apa maksud dari kedatangan Yesus, apa maksud dari kepergian Yesus nanti. Tetapi yang menarik adalah Yesus mengatakan, saudara, bahwa ketika nanti apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku.
Yesus memahami bahwa di dalam kehidupan setiap orang, merasakan sukacita akan kehadirannya, merasakan kehilangan akan kepergiannya adalah sebuah proses yang panjang. Sebuah pengakuan yang nanti akan bisa diucapkan ketika mereka sungguh-sungguh mempunyai pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan Yesus datang dan pergi sesederhana karena kasih-Nya yang besar kepada kita. Karena Ia mau menolong kita untuk tidak mati di dalam dosa-dosa kita. Yesus mengatakan ketika seseorang tidak percaya kepadanya, ketika seseorang hanya menghidupi apa yang menjadi keinginannya, maka bisa saja orang itu kemudian akan mati di dalam dosa-dosanya. Kedatangan Yesus sendiri adalah pengharapan akan hidup. Kepergiannya adalah sebuah kepercayaan untuk mengelola kehidupan yang baik. Dan sekarang kita ada dalam masa di mana kita dalam tanda kutip, saudara, tidak merasakan kehadiran Yesus secara fisik seperti murid-muridnya. Kita ada pada masa di mana kita tidak melihat langsung kenaikannya ke surga. Tetapi apa yang Ia kerjakan, seluruh karya yang telah diberitakan tentang dirinya, bukanlah karya yang bohong hanya karena kita tidak menyaksikannya. Kedatangan dan kepergian Yesus menjadi momen yang harusnya saat ini meneguhkan kita untuk tidak memilih mati di dalam dosa-dosa yang kita miliki. Untuk keluar dari situ, untuk berjuang memperbaiki diri, untuk bisa menjadi orang-orang yang semakin mengasihi Tuhan dengan baik. Gak ada manusia yang gak berdosa, saudara. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa menjadi orang yang memuliakan Allah. Artinya, Yesus percaya bahwa ketika Yesus sudah datang, maka teladan yang diberikannya kepada kita semua adalah teladan yang cukup untuk menyadarkan kita tentang bagaimana kita harus hidup. Kalau saat ini fokus kita terbagi, saudara, dan membuat diri kita menjadi orang-orang yang tidak bersyukur, yang mungkin tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan, yang mungkin mempertanyakan mana janjinya, yang kemudian tetap bisa berjalan dengan kemampuan kita. Kita kemudian harus melihat dengan jelas bagaimana kepercayaan itu kita jalani saat ini. Ada banyak orang-orang yang diberikan kepercayaan, tetapi tidak sadar bahwa ia sedang memegang kepercayaan yang besar, sehingga melalaikan segala sesuatunya. Mari sama-sama, saudara, kita belajar untuk bisa meyakini bahwa datang dan perginya Tuhan itu punya maksud yang jelas dan serius. Ketika Ia pergi, artinya Ia percaya kita bisa. Ketika Ia pergi, Ia tidak membiarkan kita sendirian dan menyertai kita. Oleh karena itu, jangan pernah merasa kita hanya berjuang sendiri. Jangan merasa kita pusing dan stres sendiri, saudara. Berbagilah dengan Tuhan, sehingga kita akan menemukan diri kita menjadi orang-orang yang bisa tetap bersyukur dalam seluruh keberadaan diri kita, yang bisa senantiasa berproses dengan dosa-dosa kita, yang bisa hidup dan menyenangkan Tuhan dalam seluruh keberadaan diri kita. Biarlah Tuhan menolong kita sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang sungguh hidup di dalam kasih setia Tuhan dan mensyukuri hal-hal terkecil yang Tuhan berikan dan percayakan dalam kehidupan kita, baik suka maupun duka. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami mengucap syukur kalau Tuhan mengizinkan kami untuk bisa mengenal Engkau lebih jauh. Kami mau membuka diri kami untuk percaya kepada Tuhan melalui berbagai pemberitaan yang dilakukan. Kami tidak sekadar percaya secara intelektual, tetapi boleh sungguh menyerahkan seluruh hidup kami. Menyerahkan apa yang menjadi kekhawatiran dan pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan apa yang menjadi rencana-rencana kami ke depan. Melihat karya-karya yang Tuhan lakukan. Dan bahkan melihat bahwa pertolongan Tuhan
selalu tepat pada waktunya, melihat setiap permasalahan sebagai cara Tuhan mengasihi dan membentuk kami. Tolong kami untuk berproses dengan baik, karena kami percaya Tuhan yang sama yang juga akan menyertai kami. Kami akan menjalani hari ini, menikmati dan mengerjakan bagian kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa menopang. Doa kami untuk Indonesia dan berbagai daerah lain yang bergumul karena COVID-19. Biarlah Tuhan yang juga senantiasa turut campur tangan, berperkara, memulihkan keadaan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Selamat hari Sabtu. Have a good day.